Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya, sebenarnya modif apa sih yang enaknya dilakukan biar motor itu bisa enak dipakai sehari-hari. Dan karena untuk pemakaian sehari-hari penulis cuma bahas motor metik. Alasannya karena kalau untuk harian itu orang lebih seneng pakai motor metik. Bebek itu sebenarnya enak untuk harian, tapi ya sekarang bebek kan langka ya. Dan dari sisi perawatan cukup ribet, terutama dari sisi rantai. Karena rantai motornya di Indonesia itu nggak dijual pakai penutup. Dan kelas bebek jarang-jarang yang rantainya pakai seal. Karena nggak pakai seal, iya cepet rusak. Kalau cepet rusak ya cepet gantinya ini ribet, soalnya kalau dibiarkan aja jadi molor, kalau sudah molor nggak enak, terutama untuk rider-rider yang tiap hari jalannya kencang-kencang ya. Kalau jalannya pelan-pelan no problem. Matic itu eh, ya karena ketutup ya, beltnya itu jadi lumayan awet, bisa 25.000 km kalau bawaan pabrik. Itu 25.000 km dari sisi resminya ya. Kalau realnya bisa lebih panjang lagi, bisa jadi sampai 3 tahun lupa ganti ya, mungkin aja. Nah terus, nah motor metik, gangguan apa sih yang pertama bikin motor metik itu nggak enak dipakai? Yang pertama adalah dari sisi kenyamanan dulu ya, pastinya ya. Jadi namanya motor harian, butuhnya itu nyaman. Jadi gimana caranya motor bisa lebih nyaman? Nyaman itu yang gampang pertama diganti itu apa? Jok, jok, ke tukang jok lah ya wis. Dibuat rata, dibuat seret, porsinya nggak geser-geser, wis enak itu. Dibuat agak tebel, biar kalau duduk nggak panas. Pakai model yang model-model kulit gitu, sehingga apa nggak bikin keringetan, soalnya kan kalau bahannya kayak plastik gitu nggak enak ya, bisa bikin keringetan juga ya kalau agak lama pakainya. Cari yang bisa bernapas. Tuh contohnya Lexi itu, motor empuk itu enak perintah kalau yang belakang. Oh, sudah di aspal. Yang berikutnya kalau soal kenyamanan itu adalah getaran. Getaran ini ya namanya gimana ya, eh, sudah apa ya, motor sekarang itu sudah nggak ada yang didesain biar
getaran minim dari awal. Bahkan penulis pernah lihat komentar PCX 160 pun katanya mesinnya masih getar. Ada yang ngaku getar. Ya entah mengapa sampai bisa gitu. Mengurangi getaran mesin ini kalau misalnya permanen ya, itu adalah engine balancing. Di balance mesinnya dan di apa? Di balance valve-nya. Jadi apa jenenge? Bagian shaftnya yang utamanya itu dibuat sehingga sama pistonnya itu bisa balance, jadi imbang gitu lah ya. Setelah itu valve-nya, valve ini kalau terutama di NMAX ya, karena valve jendolnya gede, makanya ya jadi ada getaran lah. Ini getarannya kayaknya nggak gede ya, jadi kayak putarannya kecil-kecil gitu. Nah, itu sumbernya mestinya dari valve, dari noken as, kok valve, noken as, camshaft ya, noken as. Ngapain ngomongin valve, itu beda lagi itu levelnya. Terus habis gitu ya, namanya CC ya, motor satu silinder apa, silinder besar. Kalau yang bukan 2 silinder itu ya makin getar. Tapi sayangnya ya, motor CC kecil pun getar. Honda Beat itu getar parah. Itu agak susah itu kalau nggak kita benahi dari sumbernya ya. Sumbernya sih CVT. Nah, kalau sudah CVT-nya ini nggak balance, repot juga ya. Entah ada nggak yang menyediakan servis balance CVT gitu ya, bikin CVT-nya nggak getar. Penulis nggak tahu ya. Kalau soal bedakan getarnya mesin sama getarnya CVT, dia dari RPM mesin aja. Kalau mesin di player getaran makin besar berarti dari mesin. Kalau dari CVT itu dari kecepatan, makin cepat makin getar, itu dari CVT. Atau mungkin juga dari transmisi ya. Bahan juga bisa jadi sumber getaran, velg. Tapi kan sekarang ini velg racing, jarang-jarang velg jadi sumber getaran. Mungkin ban, tapi itu ban yang tambal-tambal, dari ban tubeless ditambal, ban apa, ban biasa ditambal, itu yang bikin sumbernya getar. Getaran itu paling gampang ya, kalau misalnya engine balancing susah, CVT balancing susah, ya ini wis bayar pakai apa, bandul setang ini wis. Yang berikutnya soal kenyamanan, itu yang apa, sering ya jadi kelemahan motor matic gitu ya. Yang pertama engine mounting, yang kedua suspensi. Suspensi ini bawaan itu seringkali hambatan suspensinya kurang, terutama yang belakang ya. Terus pernya ada yang keras, ada yang terlalu empuk. Kalau bisa cari yang ukurannya pas. Sayangnya ya, banyak yang nggak tahu bahwa di shock breaker, di suspensi itu shock breaker fungsinya sangat penting.
mengganti dengan bawaan motor lain, sama-sama motor Jepang, itu nggak akan sip suspensinya, nggak akan sip. Jadi ya bukan karena apa-apa, karena suspensi Matic Jepang itu didesainnya bukan untuk Indonesia, tapi untuk Jepang yang jalannya super datar, super mulus. Kalau sampai tidak nyaman untuk Indonesia itu wajar. Harusnya ya beli Olins ya, tapi mahal. Dan penulis cuma tahu DBS saja yang bisa dipakai ukuran. Pernya terlalu empuk, jadi harus pakai setelan preload. Kalau mau lebih nyaman lagi, pakai ganjal stopper, pakai spring buffer. Pakai spring buffernya untuk motor ya. Diganjal spring buffer, cari ukuran sesuai. Wajib itu kalau ingin nyaman pol pakai DBS. Kalau tanpa itu harus dilema, nyetel untuk boncengan apa nyetel untuk sendirian, beda soalnya setelannya. Kalau tiap kali nyetel kan capek. Kalau nggak pingin capek, pakai spring buffer terus disetel. Untuk berdua pasti dijamin, kalau sendirian lebih enak. Alternatif sih ada YSS ya, tapi YSS itu masalahnya pernya banyak yang terlalu keras sih. Kalau bisa nemu per empuk ya wis syukur. Selain itu engine mounting itu baik yang PCX, NMAX, Beat, Nex 2, Mio, Soul GT, Lexi, Air, sama aja. Sama-sama nggak cocok untuk Indonesia. Kalau dipakai di Indonesia keras, terutama lewat apa ya, jalan yang agak rusak gitu, kayak gini lah sambungan jalan, jerek gitu kan. Itu kalau masih orisinilnya bisa sakit pinggang. Nggak berani lah lewat situ kencang-kencang, merambatnya berapa, 20-30 km per jam, nerjang gitu, sakit kalau nggak dimodif. Jadi kalau pengen niat motor beneran dibuat harian, engine mounting itu nomor 1 ya, yang jadi wajib. Cuma butuh diganjal aja, atau ya diakali, dipotong, kayak dilepas bautnya, kayak gimana caranya engine mounting ini stoppernya hilang. Yang punya Vario mungkin pernah tahu sendiri stoppernya posisinya di mana. Di bagian tengah-tengah ada karetnya itu ya, di depan mesin ada karetnya. Nah itu yang Honda Beat juga sama, tapi bentuknya beda, bentuk siku gitu ya. Terus yang PCX 150 ada di depan, yang PCX 160 ada di atas. Aerox dan NMAX New ada di depan, NMAX Old ada di atas, Lexi ada di depan, apalagi ya. Ya itulah, tinggal ganjel aja udah cukup. Berikutnya kalau mau harian yang perlu diperhatikan itu ya ergonomi keseluruhan ya. Setangnya cukup enggak, enak enggak, kerai enggak. Misal kependekan ya, kalau setang ini tergantung selera ya, selera. Kalau kependekan ya harus ditinggikan, kalau terlalu tinggi ya dipendekkan. Kalau bisa lebar ya dilebarkan. Tapi tetap ya, sebelum modif setang itu
tetap getaran di setang harus dikurangi dulu. Kalau nggak bisa ya percuma modif, capek juga. Malah gaya gaya setangnya wes enak model moge gitu, tapi kalau getarnya masih ada ya percuma. Mode berikutnya adalah yang di dashboard ya. Dashboard ini kadang beberapa merek itu bikin silau, dashboardnya nggak enak. Ya mungkin ada yang pakai dibuat doff, apa nih mikanya, ada yang apa milih dibuat datar. Jadi kalau pingin nggak silau ya, mikanya dashboard itu harus menghadap ke wajah, datar dan menghadap ke wajah. Atau modelnya kayak PCX itu melengkung menghadap ke wajah. Yang berikutnya adalah penerangan. Nah, penerangan ini kayak lampu LED gini terang, cuma kalau pas musim hujan itu loh nggak kelihatan kan. Nah mungkin ya kalau ingin modif bisa dikasih skot LED tembus pandang yang warna kuning. Nah ini akan bikin cahayanya jadi jadi lebih ramah ke mata ya, lebih enak dilihat. Kalau misalnya merasa modif itu nggak suka ya, alternatifnya ya pakai kacamata kuning lah ya. Nah, kalau pakai kacamata kuning keunggulannya ya biar motor lain lampunya putih, kita lihatnya kuning atau hijau. Kalau pakai kacamata kuning itu fresh banget lah ya, bikin mata seger. Kalau pas ngelepas itu wah seger motor itu. Jadi apa ya, kayak relaksasi lah, kayak terapi mata lah. Jadi kena silo gitu nggak akan silo lagi, nggak akan ngeblur. Terus biasanya rider butuh jam ya, wis tinggal kasih jam. Biasanya kalau harian gitu penting jam itu, pasang jam digital. Soalnya ya kadang lihat jam tangan itu ribet ya, harus kadang turunkan jaket, soalnya jaketnya nutupin jam. Tentu aja kalau sudah mau harian gitu, aksesori penting ya. Jadi bisa pasang modif. Kalau misalnya bawa barang banyak, mungkin nambah sidebox, modif body, atau eh, nambah bagasi belakang. Bagasi belakang itu agak kadang bikin nggak imbang kalau terlalu berat beban yang di belakang. Tapi ya silakan pilih sendirilah. Masalahnya kalau yang pasang givi itu apa sih? Biasanya itu bagian penahannya kurang kuat. Jadi bagian dudukannya itu kalau bisa nemu yang kokoh, nah wes itu mantap. Mau pasangnya model gimana pun oke aja. Terus yang simpel-simpel lah untuk naruh bagasi gantungan di depan. Ada beberapa motor yang nggak ada gantungan depannya. Ya maklum ya, orang Jepang, mereka nggak biasa beli bungkus kresek, naruhnya di bagasi bawah pantat. Iya, kalau sudah
dari sisi kelengkapan gitu untuk bawa barang sudah enak, apalagi tempat minuman ada yang nambahi juga. Biasanya ergonomi jadi perhatian. Jadi misalnya ya, beberapa motor itu kan duduknya bikin capek ya, nggak bisa misalnya selonjoran gitu ya, nggak enak duduknya, misalnya lututnya bentur, terus ruang kakinya sempit. Nah itu ada yang nambahi juga ijakan kaki yang agak keluar gitu. Tuh bisa juga. Terus yang biasanya ya, kalau sudah merasa yang lain-lain cukup, baru dari sisi tenaga. Kadang butuhnya bukan tenaga sih, suara. Nggak butuh tenaganya gede, yang penting suaranya enak. Nah, suara ini enak, ini selera. Namanya motor 4 tak ya, suaranya ya nggak bisa lari kemana-mana ya, dok 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 gitu, tak gitu, tak nggak bisa kayak motor-motor GP, nggak bisa nguing gitu kayak motor 2 tak dulu, nggak bisa. Wah, gitu nggak bisa. Kalau mesinnya 2 silinder sih bisa kedengar enak gitu ya, ada merdu-merdunya. Kalau nggak gitu banyak yang cuma kerasnya toh. Mungkin lebih cocok kalau misalnya pakai knalpot klasik gitu, misalnya pakai knalpot Mega Pro, knalpotnya Satria. Jadi suara ketika zaman Euro 2 misal punya Vixen juga, kan suaranya lebih enak daripada knalpot sekarang yang nggak ada suaranya ya, nggak kedengar sama sekali suara knalpotnya. Kalau tenaga, perhatikan aja ya, sebaiknya ya kayaknya ya modif awal yang enak itu bore up ya, bukan modif ECU. Kalau bisa bore up tanpa ganti ECU, cuma nyetel atau masangi piggy bank gitu. Soalnya kalau ganti ECU total itu kadang yang nyetel itu kalau nggak mahir bisa muncul masalah waktu idle, waktu setat, waktu mesin dingin, waktu ya macam-macam, karena namanya tuning gitu butuh kemampuan, dan kemampuan orang nggak sama. Tapi bore up juga nggak semuanya plug and play ya, kadang butuh keahlian juga. Perhatikan juga oktan bensin, penting itu. Ya wes lah, gitu saja, nggak terasa udah nyampe rumah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.